Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kami Dr. Yulian Azhari. Sahabat-sahabatku, bagaimana kabar? Jangan lupa like, subscribe, dan bantu komen yang membangun ya buat channel kita ini. Spesial channel support dan doa buat sahabat-sahabat kita di Indonesia, bahkan di dunia. Kita memang sangat benar-benar memperhatikan nasib saudara-saudara kita atau ujian yang tengah dialami oleh sahabat dan saudara-saudara kita, terutama Amini kita Mirzani. Beliau sangat merindukan Ananda Loli dan kedua putranya. Insya Allah, marilah kita doakan semoga permasalahannya cepat selesai. Begitu juga Mbak Reza Gladys juga semoga diberikan kemudahan dalam hal ini. Tetapi memang Amini kita Mirzani mempunyai anak kecil serta satu orang, yaitu anaknya yaitu Mbak Loli, yang pada saat ini memang sedang menggantikan peran seorang ibunya di dalam merawat adik-adiknya. Memang yang namanya naluri seorang ibu tetap tidak bisa hilang dan tidak mungkin terpisahkan rasa rindu dan rasa kangen kepada anak-anaknya. Begitu juga putri sematawayangnya ini, yaitu Mbak Loli, yang sekarang sudah menjadi dewasa, pemikirannya pun semakin dewasa. Subhanallah, ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepada keluarga Amini kita Mirzani. Apapun yang dialami, harapan kita semua, doa para sahabat, rekan-rekan yang tercinta, semoga Amini kita Mirzani dapat dimudahkan semua perjalanan urusan sidangnya di pengadilan. Dan ini merupakan suatu hikmah yang sangat luar biasa untuk beliau menjadi orang yang istiqomah, orang-orang yang benar-benar dituntut oleh keadaan supaya harus lebih bersabar lagi. Insya Allah sudah ada ketentuannya di dalam ajaran agama Islam, innamal usri yusro. Jadi di mana ada kesulitan, pasti akan ada penyelesaiannya, akan ada kemudahan di situ. Maka dari itu, janganlah kita berhenti untuk berusaha, janganlah kita berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang sebaliknya berdoa meminta kepada selain Allah, maka akan datanglah laknat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kita hidup di dunia ini, tidak ada yang ingin hidup menderita, tidak ada yang ingin hidup sengsara. Semua ingin berusaha menjadi manusia yang terbaik hidup di muka bumi ini. Tidak ada hambatan, tidak ada ganjalan, tidak ada duka. Semua ingin hidup bahagia. Tetapi itu adalah ketentuan Allah yang menentukan. Karena manusia itu hanya bisa berusaha saja. Namun perjalanan hidup di muka bumi ini sangatlah dahsyat sekali. Karena manusia itu hanya bisa berusaha. Apapun yang kita lakukan, hasilnya tergantung kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Maka buat kita semua umat di muka bumi ini, janganlah berhenti berkarya. Janganlah berhenti untuk berusaha mencapai yang terbaik. Selagi kita mempunyai nafas, kita mempunyai kemampuan, itu baru dikatakan orang istiqomah. Tetapi apabila kita belum apa-apa sudah menyerah, nah itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha dulu, ya.
berkarya dulu. Apapun kesulitan yang kita alami, selalu dimaksimalkan untuk diselesaikan dengan baik, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tetap beristighfar dalam kondisi apapun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan tetap selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama zikir yang paling disukai oleh Allah. Subhana rabbiyal azim, subhanallah wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah rabbil azim, subhanallahal azim. Jadi ini ada zikir bagi kita semua supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang Maha Agung. Nah, ini adalah makna zikir yang sangat bermanfaat buat kita, bahwa kita mengakui Allah itu Maha Suci dan hanya Allah yang Maha Agung. Tiada zat selain Allah yang Maha Agung, hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Hadirin yang berbahagia, ini yang kita doakan buat Amini kita Mirzani dan Mbak Loli beserta adik-adiknya supaya tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Tapi kita memang rasa haru dan rasa, ya bagaimana rasanya, kita merasa haru, tetapi semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Haru banget dan merasa sedih banget apabila di saat Amini kita Mirzani ingat anak-anaknya, dan begitu juga rasa kangen dia ketemu putrinya, sedangkan beliau pada posisi ditahan untuk dalam penyelesaian masalah ini. Tetapi biarkanlah semua berjalan dengan baik. Maka dari itu, kepada Amini kita Mirzani tetap selalu sabar, tawaduk, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap selalu diberikan kemudahan, tetap selalu diberikan kelancaran di dalam menyelesaikan semua masalah yang ada. Insya Allah, apabila kita selalu bersabar, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dosa, mohon disehatkan anak-anaknya. Begitu juga sahabat kita Amini kita Mirzani tetap istiqomah, tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berzikir di saat melakukan persidangan, selalu sholat malam, selalu sholat duha. Insya Allah dalam posisi seperti ini akan banyak waktu untuk melaksanakan sholat malam, akan banyak waktu untuk melaksanakan sholat duha. Insya Allah semua ada hikmah dan Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan memberikan suatu kemuliaan yang sangat luar biasa apabila hambanya, apabila umatnya yaitu selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, innamal usri yusra, sesungguhnya di mana ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Nah, kemudahan itu yang harus kita cari. Insya Allah apabila kita selalu berusaha untuk mencari kemudahan itu, titik kemudahan itu di mana, Allah akan memberikan peluang kepada kita semua untuk mencari yang terbaik. Dan sebaliknya, orang-orang yang selalu berkeluh kesah, Allah tidak suka. Allah itu sangat menyayangi orang-orang yang selalu mencari ridha Allah, tidak pernah berkeluh kesah. Wala tai'asu min rohillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha la yai'asu min rohillah illal qaumul kafirun, melainkan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang kafir. Dengan kejadian seperti ini, kita lihat Amini kita Mirzani jauh banyak perubahan, selalu mengucapkan asma Allah, syukur alhamdulillah, wa syukurillah, la ilaha illallah, astaghfirullahalazim, dan seterusnya. Allahu Akbar. Ini suatu kemajuan yang sangat luar biasa
yang diucapkan, yang dilafazkan oleh Amin Nikita Mirzani menuju ke arah kebaikan yang sangat dahsyat. Insya Allah, apabila semua kegiatan kita itu selalu dilafazkan, diucapkan Ummul Quran, Al-Fatihah, dibaca dengan baik, dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kegiatan, semua pelaksanaan kita di dalam bersidang, dimanapun kita berada, apabila pada posisi Amin Nikita Mirzani, beliau di saat melakukan persidangan, di saat beliau menjalani semuanya, selalu mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, wa syukurullah, alhamdulillah, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallahal azim. Inilah merupakan kalimat-kalimat mulia yang harus kita ucapkan, yang sekarang sudah diamalkan oleh Amin Nikita Mirzani dan keluarganya. Insya Allah akan Allah berikan kemudahan di dalam menggapai semua cita-cita, urusan dan harapannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, mari kita saling support. Jangan lupa banyak subscribe, like, dan komen yang membangun, serta bantu share channel YouTube kita ini, Dr. Yulian Azhari. Barakallah.